We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Mas Heri Wahyudi, seorang pegiat cagar budaya Jawa Tengah, penulis, ilustrator, dan vlogger Jajah Desa Milangsari. Nah, Milangkori, maaf. Milangkori, sorry. Milangkori. Oke. Nah, Mas ini kegiatannya seperti arkeologi. Arkeolog atau antropolog. Nah, saya mulai ya Mas ya. Monggo. Sejak kapan Mas punya kegiatan ini Mas? Kalau dari awal sebenarnya baru tahun 2018 kemarin itu benar-benar mendalami dalam hal yang berkaitan dengan cagar budaya itu. Tapi background-nya panjenengan apa Mas? Kok tidak suka? Ada, sebenarnya saya dari teknik sebenarnya. Dari teknik? Oh, betul. Oke. Apa yang membuat Anda tertarik? Yang pertama mungkin karena punya nurani, maaf. Jadi kayak mungkin karena saya itu punya darah dari ngupet itu ya. Karena nenek saya, bukan kakek ya, nenek saya itu kan beliau kan orang ngupet itu kan ada sebuah prasasti yang dikeluarkan pada masa Rakeh Kayuwangi itu. Dan kebetulan juga di rumah nenek saya itu banyak benda-benda cagar budaya itu. Jadi mungkin punya rasa seperti itu loh itu Bapak itu. Nah, ngupet itu di mana? Jadi ngupet itu desa fiktif, dikatakan fiktif karena secara administratif itu tidak tercatat di Kabupaten Klaten. Jadi di Kecamatan Ngawen itu ada, sampai sekarang pun orang pasti tahu kalau disuruh nama ngupet gitu pasti ditunjukkan, tapi tidak ada desanya secara administratif. Karena Karena desa yang ngupet itu sekarang sudah menjadi macam-macam desa, ada desa Kauman, desa Sogaten dan sebagainya. Tapi desa ngupet sendiri sudah tercatat dalam sebuah prasasti di angka tahun 866 Masehi tersebut. Oke, berarti satu lokasi yang sudah secara administrasi dipisah-pisah dengan nama baru begitu. Betul. Oke. Nah, yang tahu tentang desa ngupet itu ya orang-orang setempat berarti? Tidak. Masyarakat Klaten pada umumnya itu hampir semua tahu, dipastikan. Nama ngupet itu pasti tahu arahnya itu. Yang kedua juga mungkin para pegiat sejarah, juga para arkeolog atau mungkin para siswa-siswa yang belajar sejarah itu kalau disuruh menunjukkan nama ngupet pasti tahu. Dan juga di media sosial juga kan pernah disebutkan juga ditulis bahwa Desa Ngupet itu salah satu desa tertua yang ada di Indonesia. Demikian. Oke. Apa spesialnya Desa Ngupet itu? Ada situsnya, ada candinya, ada apanya? Kok desa yang tertua ada apanya? Jadi kalau sesuai di prasasti itu ya itu kan menyebutkan di Desa Ngupet itu pernah berdiri sebuah bangunan prasada. Jadi bangunan pemujiat untuk umat Hindu. Dan sampai sekarang sisa-sisa dari bangunan tersebut masih bisa dibuktikan di sana. Jadi ada beberapa komplek yang diduga merupakan bekas dari bangunan prasada tersebut. Selain itu juga di desa itu ditemukan 2 buah prasasti berbentuk lingga patok yang saat ini sudah
diamankan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Nah, dan pihak desa itu membuat replika di desanya sebagai ikon bahwa di sana pernah ada sebuah batu prasasti yang menandakan bahwa tanah di Desa Ngupit itu sejak tahun 866 Masehi itu sudah menjadi tanah perdikan. Tahun berapa, Mas? 866 Masehi, tepatnya 866. tanggal 12 November gitu. Oke, 866. Apa bisa dikatakan itu lebih tua daripada Borobudur? Kalau dengan Borobudur, dari prasasti yang ada lebih tua Borobudur, karena Borobudur itu diperkirakan di angka tahun 826. Gitu. Jadi kalau Ngupit lebih muda lagi, karena posisi pemerintahan pada saat itu juga sudah lain. Di Borobudur itu Raja keempat, sedang di Ngupit itu di Raja keenam setelah itu. Oke. Wow, menarik sekali. Nah, Mas, saya mau masuk ke program Anda ini yang di Instagram itu. Jajah Desa Milangkori ini. Apa itu Jajah Desa Milangkori, Mas? Dan apa itu Milangkori? Silakan. Ya, Bapak. Jadi itu sebenarnya semacam peribahasa aja dalam bahasa Jawa itu ya. Jajah Desa Milangkori secara harfiah itu diartikan menjelajah desa, menjelajah dari desa ke desa dengan berbagai peradaban yang ada di desa-desa tersebut itu kita ungkap. Milangkori sendiri kan mempunyai arti kori itu kan kayak gapura, kayak pintu itu ya. Sedang milang itu kan memilah itu loh. Nah, jadi kalau secara garis besar Jajah Desa Milangkori itu ya blusukan gitu, seperti itu. Karena untuk untuk membuat nama blusukan kok kesannya kurang kurang familiar gitu. Makanya kita kasih nama aja Jajah Desa Milangkori demikian. Oke. Nah, Jajah Desa Milangkori itu dilakukan sejak 2018. Sebentar, gini, perjalanannya sebenarnya sangat panjang, cuma mungkin kalau 1 jam, 2 jam kurang cukup ini waktunya. Jadi saya singkat saja sebenarnya, tapi mohon maaf ini ya, Kak, nggak apa-apa ya, saya singkat aja. Nggak apa-apa, silakan. Jadi Kalau Jajah kurang Desa kita lanjutkan minggu depan. siap. Nah, jadi di Jajah Desa Milangkori itu sebenarnya sebuah kayak proyek pengembangan dari apa yang menjadi ide-ide kami, dalam ini tim kreatif kami. Sebenarnya pada awalnya itu saya dan beberapa pegiat cagar budaya yang ada di Klaten itu sudah mempunyai komunitas tersendiri waktu itu. Jadi ketika mengadakan belusuan-belusuan, melakukan inventarisasi dan melakukan sosialisasi ke berbagai desa itu mendapat simpati dari dinas di Kabupaten Klaten, waktu itu dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, dalam hal ini bidang kebudayaan. Nah itu kebetulan waktu itu kasih kepala seksi sejarah Purbakala itu mengundang kami. Bagaimana kalau untuk memadai teman-teman yang berkegiatan ini itu diadakan sebuah komunitas. Dan waktu itu kami setuju, akhirnya dibentuklah sebuah komunitas yang namanya Klaten Heritage Community itu. Tapi seiring berjalannya waktu, itu terjadi kayak semacam perbedaan visi misi dan orientasi masing-masing itu, sehingga dari kami itu timbul keinginan kalau seperti ini terus kayaknya kita kurang bebas, makanya kita membuat semacam konten, ya ini salah satunya Jajah Desa Milangkori ini yang bisa menyampaikanlah aspirasi kami itu dalam bentuk yang lebih modern lah, jadi bisa diterima oleh berbagai kalangan. Nah, ada berapa anggota di sini, Mas? Kalau untuk anggota dari awal itu ada sekitar 50 anggota. Jadi nun sewu saya ulangi lagi, karena pada awalnya KHC itu dibentuk itu untuk mewadai pegiat cagar budaya, dalam hari ini orang-orang blusuker seperti saya, juga para pengajar yang tergabung dalam MGMP Sejarah di SMA dan SMK Kabupaten Klaten, juga salah satunya juga dari staf Dinas Kebudayaan tersebut. Jadi kalau di total ada sekitar 50 itu waktu itu. Tapi setelah menjadi Jajah Desa Milangkori,
ya hanya kami yang berkomitmen di bidang ini. Oke, kami itu berapa orang? Kami dalam hal ini yang tim kreatif hanya 2. 2? Oh, Betul, oke tim kreatif itu. oke. Nah, KHC itu masih ada? Sampai sekarang ya antara ada dan tiada. Ada dan tiada, oke. Saya Oke. sambil ngopi dulu ini, Oh, Bapak. monggo silakan. Nah, selama ini hanya berdua, kemana-mana, belusukan kemana-mana ini berarti? Iya, yo karena dari komitmen awal kami ini ingin berbagi pengetahuan apa yang bisa saya bagikan kepada terutama generasi muda yang mereka mungkin belum tahu itu, ya kami berdua melakukan jajah desa Melangkori di seluruh Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat konten-konten yang mungkin banyak apa ya berisi tentang pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka mungkin belum banyak yang paham lah itulah. Oke. Nah, kalau ada orang yang mau join, mau ikut, apakah boleh? Sebenarnya kita terbuka, ya dalam hal ini kita terbuka siapapun bisa. Berbeda ketika saya masih mengelola Klaten Heritage Community, itu dikhususkan hanya khusus warga Klaten. Jadi luar Klaten itu belum bisa diperkenankan. Gitu. Nah, sedang untuk jajah desa Melangkori karena ini apa ya? Ini hanya pengembangan, bukan berbentuk kayak komunitas atau sebuah organisasi. Ya kalau mau join kita ya join bareng-bareng ya. Istilahnya mari kita belusukan bareng-bareng kita seperti saja itu. Oke. Nah, apa saja yang dilakukan ini, Mas? Yang pertama apa saja yang dilakukan dan yang kedua adalah seberapa luas yang akan di-expose, yang diteliti? Karena Iya, kalau iya. kita ngomong, Jawa Tengah, DIY, tetapi kekuasaan dulu kan nggak hanya Jawa Tengah. Kemungkinan ada yang, merembet sampai ke Jawa Timur dan sebagainya. Monggo. Eh, jadi kalau gimana ya? Kalau dalam hal ini sampai seberapa jauh atau sampai sudah apa saja yang kita lakukan, sebenarnya tetap saya secara pribadi itu meneruskan apa yang sudah saya perjuangkan di Klaten Heritage Community. Kemudian kan saya waktu itu sebagai humas di sana, itu saya tetap melakukan inventarisasi yang pertama itu. Yang kedua saya sosialisasi di desa-desa tanpa diminta oleh dinas. Saya memberikan pengetahuan apa yang saya miliki, yang saya dapatkan itu pada desa-desa yang di mana terdapat objek yang diduga cagar budaya agar desa dan warga tersebut di desa tersebut itu bisa paham dan tahu bagaimana merawat, melestarikan jangan sampai peninggalan yang ada di desa mereka itu punah. Untuk diketahui saja di wilayah Klaten sendiri itu ada lebih dari 150 titik. Jadi titik itu. Jadi kalau bisa dikatakan banyak, sangat banyak untuk muter di wilayah Klaten itu mungkin lebih dari 1 bulan itu baru selesai gitu. Jadi di 150 titik lebih yang saya data pribadi maupun bersama teman-teman itu hanya beberapa saja yang saat ini sudah dikelola. Sedang yang lainnya yang jumlahnya ratusan itu masih terbengkalai dan inilah yang membutuhkan kita itu harus lebih sering bersosialisasi karena kalau tidak seperti ini kayaknya ya nun sewu ini yang lebih baru kan juga ada proyek jalan tol yang melewati jalan Solo Jogja itu di tol Klaten itu mereka pada tidak tahu bahwa di desanya ada cagar budaya ya dianggap itu batu yang tidak ada artinya sehingga ya sudah diuruk selesai seperti itu yang tidak kami inginkan. Berarti tujuannya sosialisasi ini. Iya, dokumentasi. Betul. Oke. Nah, 150 titik ini Anda sudah kunjungi semua? Sudah, itu. Jadi dari 26 kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten itu semuanya ada peninggalannya. Itu baru Klaten ya? Betul. Nah, betul. Di Semarang itu ada berapa ratus juga? Di Semarang juga banyak, di Magelang juga banyak. Oke. Nah,
Mas, ini menarik sekali. Saya pernah membayangkan sesuatu, tapi nanti kita, kalau menurut imajinasi atau bayangan atau, apa ya, imajinasi, bayangan atau apa, pemikiran Anda, ya, Iya. selama ini, ya, kalau dari satu daerah Klaten ada 150 titik, apa yang Anda imajinasikan mungkin 500 tahun yang lalu, Mas? Saya tidak hanya mengimajinasikan hanya 500 tahun, tapi 1000 tahun yang lalu. Karena hampir 150-an situs itu memang peninggalan di era-era tersebut, dari di antara abad ke-8 sampai 10. Sehingga dengan begitu saya sudah bisa membayangkan ya, kondisi tanah Klaten pada saat itu pasti merupakan sebuah peradaban yang pada saat itu loh, itu yang modern ketika di abad 8 itu. Ketika di banyak daerah itu belum ada, mungkin belum ada atau belum banyak juga peninggalan-peninggalan seperti itu, ternyata di daerah Klaten itu sudah memiliki peradaban dulu. Dan ini bisa dibuktikan dengan banyaknya peninggalan-peninggalan yang ada di Klaten hingga saat ini. Nah, cuman itu tadi yang belum diketahui oleh sebagian mayoritas masyarakat Klaten, itu mereka belum paham. Sebenarnya di daerah Klaten itu punya riwayat yang luar biasa, karena di tanah Jawa itu Klaten menurut saya itu merupakan salah satu pusat kota raja kerajaan Mataram kuno. Gitu. Nah, Anda pernah meniti tempat di suatu peta? Oh ini, baik, saya tunjukkan ya, Nun Sewu, ini saya juga di aplikasi saya juga ada sendiri. Jadi sebentar, iya. Ini saya lihatkan di layar ini, mungkin kelihatan ini. Nanti tolong ya, nanti Nah, itu tolong ada di-screenshot titik-titiknya. aja, Mas. Nanti di-screenshot Jadi kirim ke saya. ini ada ratusan titik yang tersebar ini. Yang saya warna-warna itu ada warna kuning, warna biru, dan warna merah, itu menandakan situs tersebut itu dulu bercorak Hindu, bercorak Buddha, atau bercorak yang belum diketahui, seperti itu. Oke. Nah, Mas, apakah semua bentuk candi atau serpihan-serpihan candi? Iya, jadi di situs-situs yang saya temukan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu struktur berupa bekas bangunan candi. Yang kedua itu situs temuan lepas. Temuan lepas dalam hari ini itu bisa menjadi mungkin bagian dari candi, atau mungkin itu berdiri sendiri. Ya. Terus dan yang ketiga itu ya temuan-temuan yang berupa kayak artefak semacam logam, atau yang bukan merupakan bagian-bagian dari bangunan pemujaan, seperti itu. Nah, semua kegiatan ini Anda biayai sendiri, Mas? Betul, kami melakukan secara swadaya, ya makanya itu kalau misalnya lagi ada rezeki, saya jalannya agak jauh, tapi kalau belum ada rezeki ya yang dekat-dekat mana yang kira-kira bisa diekspos, seperti itu. Oke. Klaten ada 150. Selain Klaten mana saja? Mana lagi yang Anda Baik, kunjungi, Mas? kalau di Gunung Kidul itu memang ada permintaan dari beberapa teman yang di sana juga, itu Gunung Kidul juga, atau di daerah Karanganyar, Boyolali, dan juga di daerah sebagian selatan bagian Semarang, juga termasuk di Jogja itu juga saya banyak dimintai tolong sama teman-teman belusuker juga agar untuk melakukan inventarisasi juga di daerah Jogja ya. Jadi cuman baru sekitar daerah wilayah Jogja, wilayah Karisi dan Surakarta, dan sebagian wilayah Semarang. Untuk di bagian Wonosobo, Magelang sana saya belum. Oke, Mas. Saya sering tanya ini kepada teman-teman yang ada hubungannya dengan sejarah. Pernah deja vu, Mas? Sering, bukan pernah Sering? tapi sering, betul Oke, sering. di mana saja? Ya itu biasanya yang tidak kita duga juga, kadang kok kayak sepertinya pernah ke sini gitu. Jadi kayak semacam mengulang lagi peristiwa itu. Ketika di sini tiba-tiba hujan, aku kemarin habis ini juga hujan, seperti itu loh. Itu sering banget itu. Jadi nggak cuma sekali dua kali, tapi sering itu. Sering banget? Sering Oke, banget. oke, oke. Wow. Boleh saya tambahi? Ya, silakan. Nah, ini kebetulan saya kan juga berkenalan juga di Klaten dengan beberapa
mungkin pendeta Buddha ada, juga dari Wasi Hindu juga ada. Nah, itu ketika saya ngobrol dengan salah seorang pendeta Buddha di Klaten itu, ternyata beliau itu pernah bilang seperti ini ke saya itu. Kita ini sebenarnya dilahirkan kembali, Mas, kayak reinkarnasi. Kita ini pernah bertemu di masa lalu. Jadi jenengan mungkin saat itu posisinya jadi mungkin seorang kepala wilayah. Jadi jenengan itu mubeng. Nah, saya mungkin zaman dulu juga sebagai pendeta mungkin, Mas. Dan seperti itu, ketika itu dipertemukan, nanti di sana juga dipertemukan sama orang lain, sama teman lain. Nah, seperti hubungannya itu bisa kayak apa ya, kalau dibilang itu nggak dinyono itu, jadi nggak kita sangka itu bisa bertemu dengan apa orang-orang yang punya kayak apa ya, punya hati ya hitungannya kayak kode lah gitu di hati itu. Demikian bingung saya ngomongnya. Oke. Nah, oke. Muter-muter kepala desa ya, mungkin juga ya. Nah, dari sekian banyak kawasan yang sudah Anda kunjungi, sudah Anda catat, Anda dokumentasikan, Mas. Apa yang ingin ditemukan dari belusukan ini atau jajah desa ini, Mas? Sebenarnya kalau ditemukan itu yang paling ingin saya buktikan itu bahwa kerajaan Mataram kuno itu ada di Klaten dan itu termasuk salah satu obsesi saya bagaimana bisa mengangkat bahwa hipotesa-hipotesa ahli selama ini kan kebanyakan mereka itu bilang, wah kerajaan kota Raja Mataram kuno itu di Magelang, di Jogja dan sebagainya. Itu saya ingin menangkis lah ibaratnya, bukan menantang seperti itu, tapi menangkis. Saya bisa membuktikan bahwa salah satu pusat kota raja kerajaan Mataram kuno itu pernah ada di Klaten itu. Itu yang sampai sekarang masih masih saya teliti terus, masih saya hitungannya saya selidiki terus di mana titik-titiknya dan ini sudah sedikit demi sedikit saya tulis dan nanti saya mudah-mudahan bisa membuktikan bahwa benar sebuah kota raja Mataram kuno yang saya yakini itu di era Rakit Panangkaran hingga Rakit Pikatan itu berada di kota Klaten. Mas, 150 titik ya? Iya, Kita betul. ngomong aja situs. 150 Ya. situs sudah Anda catat, Anda dokumentasikan. Nah, kalau kita ke Trowulan, kita tahu bahwa Iya, kota itu semua tersambung. Kalau mungkin kita betul. menggali semua, itu kita bisa lihat dari drone bahwa itu sebuah kota. Nah, Klaten Betul. bisa nggak kalau kita lihat dari drone, apakah semuanya satu kota kotak begitu yang berhubungan seperti Trowulan? Nah, ini hanya jadi permasalahan kan era yang ada di Trowulan dengan era yang ada di Klaten itu berbeda jauh, ada selisih lebih dari 700 Ya. 700 tahun itu ya. Mhm. Jadi di abad 8 hingga di abad ke-15 itu sangat jauh. Tentu dengan selisih yang seperti itu, peradaban yang ada di Klaten itu kan sudah berganti macam-macam. Itu ada yang bilang dulu pernah terjadi gempa, gunung meletus dan sebagainya itu pernah juga kami meminta teman-teman dari geologi itu untuk melakukan pemetaan kira-kira bagian-bagian mana. Ya. Nah, dari situ saya juga bisa punya hipotesa sendiri. Itu. Jadi ternyata dari peta-peta geologi yang oleh teman-teman saya di ahli geologi itu sudah diperlihatkan ke saya, ternyata memang ada indikasi bahwa pusat kerajaan Mataram kuno itu ada di area sekitar ya kalau bisa saya sebutkan di sekitar sebelah timurnya Prambanan itu. Karena itu tidak mungkin jauh-jauh dari situ. Walaupun beberapa tahun yang lalu di sebuah tempat yang namanya Situs Wonoboyo, sebuah teman emas terbesar di Indonesia waktu itu hanya dianggap sebuah kompleks pemukiman yang dianggap bukan hunian para bangsawan. Tapi mungkin waktu itu dari para peneliti belum belum menemukan lagi temuan-temuan yang mendukung penelitian mereka untuk mengarah ke tempat tinggal bangsawan. Padahal dari hasil yang saya pelajari sekarang ini itu di daerah dekat dengan situs yang mereka temukan waktu itulah tempat peradaban Mataram kuno zaman itu.
Oke, jadi oke. Jadi itu bukan satu komplek ya, Mas, ya, berarti ya? Sebenarnya satu komplek. Satu komplek, Satu oke. komplek dengan pagar, cuman ya karena Nun Sewu itu setahu saya dan juga dari narasumber juga, itu karena pagar di era Mataram kuno itu terbuat dari kayu, itu sudah lenyap itu. Oh, Nah, oke oke, cuman enggak beberapa saat yang lalu itu pernah saya tanya-tanya ke desa-desa di sekitar sana, memang pernah juga ditemukan beberapa gelondongan kayu itu yang diperkirakan itu merupakan bagian dari struktur pagar sebuah kota raja. Kita kan juga hmm, tahu mungkin seperti juga di Mojopahit di Trowulan itu mereka di sana komplek kota raja dengan panjang sekitar 9 kilometer itu ya. Itu di era Majapahit itu. Sekarang kalau di era Mataram kuno dengan pendirian candi yang lebih besar daripada candi di era Jawa Timur, otomatis komplek kota rajanya lebih besar lagi. Saya yakin itu. iya iya iya, mhm. Nah, mmm, Anda bisa apakah Anda sudah bisa membayangkan, mengimajinasikan pintunya di mana, pusatnya di mana? Bisa, Mas? Sedikit sedikit banyak saya bisa karena saya juga menulis sebentar saya lihat dulu. Nah, ini para penguasa daerah di Klaten pada masa Mataram Hindu ini saya tulis juga. Di situ sudah sangat jelas sekali di tulisan saya bahwa sebuah kota raja itu dia dikelilingi oleh beberapa pejabat daerah. Pejabat daerah itu biasanya kan ada yang nuwun sewu di tingkat atas itu ada dua, antara Sampa Megat dan Rakai. Nah, yang satu itu mengurusi bidang keagamaan dan kehakiman, yang satu itu menguasai wilayah. Sama kita melihat di era Mataram Islam sekarang, baik itu Kasultanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta, yang kita bisa lihat itu bahwa Kasunanan dan Kasultanan itu juga dikelilingi seperti itu. Secara otomatis menurut pemikiran saya, pasti itu juga mengadopsi dari konsep tata pemerintahan leluhurnya mereka dulu kan itu kan. Ya, tidak mungkin mereka mendirikan sebuah pusat kerajaan itu nggak ada gambarannya seperti itu, kecuali mereka itu dapat wangsitnya dari yang di atas gimana itu. Nah, otomatis kan mereka juga punya literatur sendiri mungkin mungkin Panembahan Senopati itu. Nah, dengan kondisi yang hampir mirip itu, tentu ya perkiraan saya mungkin tidak akan meleset karena itu sudah merupakan semacam sebuah mandala karena ada 8 kepala daerah yang mengelilingi pusat kota raja yang sudah saya petakan itu. Oke, pintu depan, pintu belakang, pintu kanan, pintu kiri, pintu utara, selatan, timur, dan barat, Anda sudah mempunyai bayangan itu, Mas? Betul, Sudah? sudah. Oh, wow wow wow. Jadi Dan gini, memang ada? nah ini yang harus saya buktikan itu. Jadi biar tidak dianggap boa atau tukang cocokologi ngawur gitu. Saya tentu harus membuktikan. Jadi kan kita kan juga harus tahu bahwa kerajaan Mataram kuno itu juga kerajaan yang sangat makmur, tapi juga mereka juga punya power besar, suka berperang juga. Mereka pasti dikelilingi oleh para pejabat daerah itu yang benar-benar mengamankan kota raja mereka. Jadi saya bisa memperkirakan di wilayah timur itu ada siapa, di wilayah utara ada siapa, di wilayah barat laut ada siapa, sampai pokoknya 8 penjuru mata ini saya bisa memperkirakan. Dan itu sesuai konsep mandala yang diperlihatkan di sebuah salah satu biara yang ada di Klaten itu yang ditulis oleh JGD Kasparis waktu itu. Oke oke. Nah, kalau dari nama-namanya, Mas, dari nama-nama desa masih masih identik dengan Betul. situs-situs itu? Nah, iya itu betul. Nah, makanya saya bisa menulis seperti itu karena nama itu masih bertahan hingga sekarang walaupun ada disimilasi, pengucapan itu hanya bergeser sedikit. Itu saya anggap itu wajar karena sudah ribuan tahun itu ya. Tapi masih ada nama tempatnya dan masih ada peninggalan di tempat itu. Berarti kan itu kan sesuatu yang sangat mendukung mungkin dalam hipotesa saya. Salah satunya mungkin Pulau Watu. Pulau Watu itu sebuah wilayah tempat sampah megat.
sebuah seorang kepala keagamaan atau mungkin juga kepala kejaksaan. Tapi karena Sampah Megat Puluwatu itu belum pernah ditemukan sebuah prasasti, maka beliau tetap itu seorang kepala keagamaan Sampah Megat Puluwatu. Ada lagi Sampah Megat Wadihati yang sekarang menjadi Wedi. Puluwatu itu menjadi daerah Puluwatu di daerah Karanoko sana. Itu di bagian sebelah utara agak ke timur, itu istilahnya apa? Timur laut ya seperti itu. Jadi di sana itu merupakan sebuah salah satu patok di patok wilayah penguasa yang di luar wilayah kota rajanya itu. Jadi ada pagar-pagarnya seperti itu. Sampai nanti kita harus tahu juga di daerah Gantiwarno dan di daerah Prambanan sendiri yang sebagai komplek pusatnya itu. Beberapa toponim seperti Kebon Dalam, Kebon Agung, Keraton, dan Saberangan, Segaran, dan sebagainya itu adalah toponimi lama yang mengalami perubahan bunyi sampai sekarang. Tapi secara harfiah, arti-arti tersebut hampir sama. Misalnya Segaran ini sebagai sebuah kolam seperti yang ada di Jawa Timur sana, Mojokerto itu juga ada. Kebon Dalam merupakan semacam taman, kebun kepunyaan pembesar seperti itu. Itu sebenarnya masih bertahan hingga sekarang. Masih bertahan. Betul. Mas, kalau digali butuh berapa meter, Mas, untuk Nah menguak? ini saya dan teman-teman itu meyakini itu bukan berapa meter. Jadi ketika tanah Klaten ini digali, keluarlah semuanya itu. Jadi semua tanah Klaten itu kalau digali itu keluarlah semua bukti peradaban di era kebesaran Mataram kuno itu. Jangan salah, sekarang masih ada namanya Desa Tegal Mas. Konon di sana dulu itu tempat banyak ditemukan emas-emas dalam arti emas mentah untuk penambangan. Kita tahu dari prasasti Sanjaya berangkat tahun 732 Masehi menyebutkan bahwa tanah Jawa itu kaya akan emas. Dan itu kan terbukti karena itu Tegal Mas itu tidak terlalu jauh dari pusat kota Raja Mataram. Mungkin masih di wilayah jero. Watai jero dari kota Raja Mataram kuno itu. Oke. Nah, tapi yang tertutup oleh rumah-rumah modern, rumah-rumah sekarang itu banyak, Mas. Nah, itu kendalanya di situ. Jadi selain sudah banyak dihuni oleh pemukiman, juga intinya pemukiman itu. Karena di Klaten sendiri saya banyak menemukan sebuah reruntuhan candi itu sudah berubah fungsi. Berubah fungsi dalam arti yang pertama, di tempat tersebut pernah ada candi dan kemudian dijadikan makam pekuburan, makam umum. Yang kedua, pernah ditemukan sebuah candi, di atasnya ternyata sekarang sudah berdiri sebuah bangunan peribadan. Saya tidak menyebutkan salah satu peribadan apa, cuman yang penting itu sudah berubah fungsi. Yang ketiga, sebuah candi pernah berdiri di situ, sekarang sudah berubah menjadi rumah warga. Tapi hampir semua yang pernah saya temukan itu rata-rata ketika itu digunakan untuk rumah tinggal, biasanya rumahnya jadi terbengkalai. Ketika itu digunakan untuk sebuah rumah peribadatan, sama juga peribadatan itu kurang diajeni dan terbengkalai juga. Ketika digunakan untuk sebuah pemakaman, ya hampir mirip-mirip juga. Jadi seperti itu. Ya, saya mengerti. Ini ada Pak Wisnu, tim kerja Candi Prambanan nih mungkin. Selamat sore, Bapak Wisnu. Sore. Salam Rahayu. Sama-sama. Salam kenal Pak Wisnu. Ini saya harus wawancara Pak Wisnu ini. Salam kenal juga sama. Oke, saya lanjutkan. Mas Hari Wahyudi, saya lanjutkan ya. Monggo. Ya, ini menarik sekali. Saya mempunyai bayangan, Mas. Setelah saya tanya Anda banyak hal ini, saya punya bayangan. Kita seluruh rakyat Indonesia kalau dikasih 500 tahun untuk menggali bawah tanahnya kita, itu 500 tahun tidak cukup, Mas. Betul. Ya. Dan itu amazing ya di dalam bawah kita. Nah, Mas, setelah Anda keliling, setelah Anda menemukan banyak hal dan sebagainya, Anda memetakan lokasi ini wow banget. Anda mempunyai bayangan paling tidak ada
apa, kalau di dalam komputer 3D atau 4D yang ada di pikiran Anda sekarang Iya. tentang Klaten. Ya. Nah, em, ya ini pertanyaan saya yang kelima, tapi ini sudah mengejutkan saya. Tapi siapa tahu ada yang lebih mengejutkan. Apa yang sudah ditemukan oleh komunitas ini, ya, yang cukup mengejutkan dan berbeda dari sejarah yang dipercayai oleh khalayak umum, Mas? Jangan dijawab tentang nama Prambanan, nanti itu akan saya tanyakan soalnya. Silakan. Sebenarnya banyak ya kalau itu yang yang temuan-temuan baru yang itu tadi yang mungkin membuka mata. Salah satunya mungkin ya kayak bahwa tempat yang mereka diami itu adalah dahulunya merupakan sebuah bangunan tempat ibadah. Jadi dari leluhur itu salah satunya seperti itu sebenarnya banyak itu juga termasuk mengejutkan juga ya bagi mereka kan karena mereka tidak tahu ternyata batu-batu yang mereka tempati sekarang ini ternyata itu bekas bangunan candi. Mereka juga baru mengetahui ketika dari kami dan juga teman-teman itu melakukan belusuan itu memberikan pengertian itu. Nah, yang kedua untuk yang yang temuan temuan dalam ini itu sebuah prasasti sebenarnya. Di akhir tahun 2018 kemarin itu saya mengangkat sebuah prasasti itu yang selama ini disimpan oleh salah satu warga di sebuah kecamatan di Kabupaten Klaten sana, mau saya tidak sebutkan karena batu prasasti ini bernilai fantastis karena pernah ditawar oleh Nuwun Sewu seorang mungkin ya orang wong turah duit itu dari Semarang itu 2 mobil itu datang dengan membawa 2 koper besar itu dengan nilai yang 2 miliar itu saya sangat wah kalau saya sendiri mungkin saya pingsan itu itu karena saya belum pernah lihat 2 miliar terus terang. Nah itu tapi yang saya bikin salut orang tersebut itu masih kekeh karena itu merupakan bilangnya itu peninggalan orang tuanya dan itu mereka baru tahu ketika saya ke sana itu bahwa ini itu batu prasasti gitu. Jadi batu itu waktu ditemukan itu tergeletak di dekat kandang ayam. Mereka tidak tahu kalau itu prasasti gitu. Jadi karena saya kebetulan waktu itu lagi nongkrong di angkringan dan di angkringan itu penjualnya itu ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang tanyanya tentang sebuah cagar budaya. Terus ditanya, "Tengkono di sana ada batu seperti ini, Mas." Akhirnya saya tanya, saya lihat dan ternyata betul. Nah, setelah itu saya laporkan ke dinas dan ini akhirnya terungkaplah itu bahwa itu sebuah prasasti yang memiliki angka tahun 847, sebuah batu yang cukup tua itu. Dan itu merupakan batu prasasti kembar gitu. Jadi pernah ditemukan juga batu prasasti yang sejenis itu di angka tahun 1925 yang sekarang disimpan di Museum Raja Pustaka Solo. Jadi prasasti kembar itu menambah wawasan baru karena biasanya prasasti biasanya satu. Ternyata setelah ditemukan itu banyak prasasti-prasasti kembar yang lain. Ternyata ada prasasti Yubit 1, Yubit 2, prasasti Salimar 1, 2 dan seterusnya seperti itu. Sima kan? Betul, prasasti berbentuk sima ya. Berisi Ya. tentang sima, betul. Oke. Nah, Mas, minggu lalu Anda mengatakan bahwa Anda ingin mencari nama Prambanan. Iya, betul itu. Anggap saja Pak Wisnu nggak ada di sini. Jadi Anda bisa bebas ngomong. Oke, monggo silakan. Apa penelitian ini tentang apa? Nah, sebentar. Prambanan ini juga termasuk Klaten ya? Betul. Nyuwun sewu sebelumnya niki Pak Wisnu ini. Kalau saya mungkin lancang gitu ya. Anggap aja Pak Wisnu nggak ada di sini. Jadi kan gini, Prambanan itu kan mulai kapan ya? Mungkin mulai setelah perjanjian Giyanti itu yang dibagi menjadi 2 itu antara Jogja dan Klaten Jawa Tengah itu. Itu. Ya walaupun sebenarnya mungkin zaman dulu itu batasnya di mana-mana itu kan kali ya di mana-mana. Jadi Kaliopa itu dianggap dulu sebagai batas, cuman karena mungkin ada itu tadi ya dalam tanda kutip mungkin perjanjian seperti apa akhirnya Prambanan itu dibelah menjadi 2. Dan ini sebenarnya cukup menarik karena ketika banyak ahli-ahli sejarah zaman dulu maupun sekarang itu saling beradu argumen ya. Mereka
membanding-bandingkan hipotesa mereka sendiri tentang Prambanan itu dengan teori-teori mereka sendiri, bahkan ada yang nuwun sewu itu semacam karena merendahkan bahwa Prambanan berasal dari kata para emban itu kan babu nuwun sewu ya dalam arti dalam bahasa Jawa itu kan mereka kayak merendahkan Prambanan kayak gitu. Harusnya mereka itu kan yang dilihat itu Prambanan itu apa toh? Prambanan itu kan sebuah tempat atau sebuah wilayah, sebuah daerah itu. Sebuah daerah pasti dari dulu itu tetap namanya itu ada. Salah satunya juga ya Ngupet itu, Yubet, Pulowatu, Wedi itu kan dari dulu tetap sampai sekarang masih ada. Cuma ada pergeseran nama-nama saja kan itu kan. Ya, seperti halnya Prambanan. Ketika kita berbicara Prambanan, orang jangan misalnya itu tempatnya para Brahmana. Boleh saja tempat para Brahmana, tapi jangan lupa Prambanan dianggap tempat para Brahmana itu karena ada kompleks Candi Siwa, Candi Prambanan dalam hal ini. Tapi harus diingat juga, kompleks Candi Prambanan itu candi kerajaan. Jadi satu dengan kompleks Candi Sewu, juga dengan Candi Palausan, ini candi kerajaan. Ya, dalam hal ini tentu yang boleh beribadah di kompleks Candi Kerajaan hanya golongan bangsawan itu. Boleh waktu itu golongan bangsawan para kerabat raja itu boleh mengundang rakyat, tapi dalam hari-hari tertentu, hari-hari tertentu saja dirayakan bersama-sama. Tapi ketika itu menjadi bangunan suci milik kerajaan ya hanya khusus pejabat kerajaan saja yang boleh menggunakan di situ. Jadi ketika ada para Brahman, mereka menghilangkan para bangsawannya kemana? Kenapa harus para Brahman itu? Padahal Prambanan itu sebuah nama daerah. Mereka para ahli dalam ini mereka itu, mereka mungkin lupa ketika di sebuah prasasti yang memiliki memiliki riwayat sejarah cukup terkenal karena Wanoa Tengah Tige dan Mantias itu menulis tentang silsilah raja-raja Mataram kuno, itu tertulis nama Rake Panaraban. Mereka itu mungkin apa posisi itu. Seharusnya mereka bisa nun sewu mencocok-cocokkan. Panaraban kalau kita ucapkan sekarang jadi Prambanan itu kayaknya nggak terlalu jauh itu. Kecuali Panaraban itu misalnya jadi Klaten gitu kan sangat jauh sekali, tapi tetap menjadi Prambanan kan masih sama-sama pengucapannya. Dan itu juga ada dasarnya ketika kita mengedepankan Panaraban menjadi Prambanan karena di situ ada sebuah candi Sewu dalam hal ini itu yang dibangun di masanya Rake Panaraban ya secara otomatis kita langsung ya berasumsi juga bisa, berhipotesa juga bisa itu bahwa memang itulah Panaraban karena sebuah tempat yang bernama Prambanan zaman sekarang saja banyak didirikan bangunan suci. Zaman dulu, masa zaman dulu belum ada namanya. Ya, namanya ya tetap Panaraban itu saja kalau saya. Oke. Tambahan lagi. Saya waktu hari ulang tahun Klaten itu juga termasuk mengajukan temuan ketika di hari ulang tahun Klaten saya diundang di Dinas Arsip Klaten itu saya mengajukan sebuah nama baru ketika Klaten itu sebenarnya bukan nama-nama yang dikira-kira sekarang dari kata melati jadi kelati ke Klaten itu, tapi saya lebih mengacu pada nama sebuah wilayah yang namanya Pikatan itu, walaupun mungkin Pikatan itu di Temanggung juga ada, di Kediri juga ada, tapi di sini kan kita juga harus ingat juga bahwa nama toponimi nama itu bisa mengalami perubahan bunyi atau bisa tetap dipertahankan. Itu harus juga dilihat dari peninggalan-peninggalannya, ada enggak itu. Ketika mereka yang di Pikatan Temanggung itu rame-rame mungkin memprotes, tidak bisa Pikatan ada di Temanggung loh. Sekarang kalau saya balik di sana ada enggak bihara di Pikatan yang digembar-gemborkan di dalam prasasti Wanoa Tengah Tiga itu yang menyebutkan sebuah bihara itu dibebaskan dari kewajiban pajaknya, terus ditetapkan lagi menjadi membayar pajak seperti itu berulang kali oleh para raja dahulu. Taruhnya di sana harus ada misalnya minimal itu bangunan yang berwujud bihara, tapi di sana kan tidak ada. Tapi kalau di Klaten kan ada. Itu makanya ketika saya bilang bahwa nama Klaten ini sebenarnya dari kata Pikatan, cuman karena mengalami perubahan bunyi saja ketika orang belanja misalnya ketika belanja dulu kalau ditanya kamu di mana? Saya dari Pikatan. Nah, Pikatan mungkin kan
di Tenggaran orang-orang Jawa waktu ditanya, "Oh dari Pikaten," gitu. "Oh Klaten, Klaten." Akhirnya jadi Klaten gitu, dari Pikaten pengen dari Klaten. Mungkin bisa saja, tapi kan ya sebuah apa ya, analisa baru saja. Mungkin yang poro-poro yang lebih paham mungkin bisa apa ya, mengutak-utik mungkin cocok apa enggaknya gitu. Mas, saya tanya tadi Anda sering deja vu. Betul. Kemungkinan juga apa, Anda juga kemungkinan juga pemimpin zaman. Oke, tapi apa ya, apakah Anda masih mempraktekkan yang namanya Hindu Jawa, Hindu Buddha itu? Begini ya, ini Nah, kalau ini masuk ke pertanyaan iya iya, personal, begini. tapi ini asik banget ini. Baik baik, baik terima kasih. Saya jawab dulu. Saya nuwun sewu kalau ini bukan masalah keyakinan ya, ini ya, karena kita berbicara tentang cagar budaya. Saya terus terang saya seorang muslim, tapi saya juga ketika di tempat waktu itu, saya juga membakar dupa, membawa kembang, dengan hal-hal seperti itu. Saya juga nyaderanan, juga tradisi nyadran saya lakukan, apa, karena apa itu, saya seperti merasa tidak bisa lepas dari yang namanya nenek moyang saya itu. Jadi Wow. seperti kayak ada yang menghantui. Ketika saya lagi mau tidur, tahu-tahu ketika itu ada yang teringat. Sana butuh didatangi. Itu jadi ternyata di sana itu ada sebuah situs atau apa yang sangat rawan misalnya rusak seperti itu. Jadi saya ke sana sendiri, saya bersihkan. Saya sering kali melakukan seperti itu. Ketika banyak orang bilang tempat itu wingit, angker seperti itu. Ya saya datangi, saya resiki malah saya berikan seperti itu. Jadilah itu itu jadi karena udah dari hati. Jadi yo mau di apa gitu kayak itu angel itu. Wow, sampai terbawa ke dalam mimpi, Mas? Sering gitu, sering. Sering? Sering Wow. gitu. Nah, Mas, kalau Anda mengatakan berarti Borobudur juga termasuk bagian dari Klaten zaman dulu? Begini ya, kalau itu aduh gimana ya, nanti saya dimarahi sama orang Borobudur. Batasannya sampai mana? Batasannya kalau menurut versi mereka dan versi Anda? Kalau di versi saya gini, kita beda-bedakan saja sekarang. Ketika yang tertulis di dalam prasasti Mantyasih maupun prasasti Wanoa Tengah, 3 yang berupa silsilah raja-raja itu saja. Eh, yang pertama, Raja Sanjaya itu seorang penganut Hindu itu prasastinya banyak ditemukan di daerah Magelang. Tapi harus diingat, biarpun di daerah Magelang, Rakyat Sanjaya itu punya gelar kan, Sang Ratu Sanjaya apa namanya si Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Ingat, Sanjaya itu mempunyai wilayah di Mataram. Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Nah, jadi dari awal pun sebenarnya itu letaknya itu di sekitar dataran Prambanan, dataran Kewu Prambanan itu sangat memungkinkan bahwa di situ dulu adalah sebuah kota raja tempat tinggal baik itu Rakai Mataram, Rakai Pikatan, Rakai Panangkaran, ataupun Rakai Panaraban dan rakai-rakai lain termasuk itu mungkin para putra mahkota Rakai Hinu, Rakai Ihalu, Rakai Isirikan, Rakai Waka itu mereka tinggal di sekitar situ. Nah, ketika terjadi perebutan kekuasaan setelah di era Pikatan setelah itu saya anggapnya di angka 860-an itu terjadi pergeseran kepemimpinan. Raja mereka bergeser. Saya yakin kan itu, saya percaya itu. Jadi ketika Kayuwangi mereka menggeser rajanya itu di daerah arah utara dari Gunung Merapi Merbabu. Jadi di arah utara. Kalau dari awal di daerah selatan. Sekarang hal itu saya saya kuatkan dengan peta geologi. Peta geologi di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, itu pasti akan melihat bahwa di dataran antara dataran Magelang, dataran Kedu, Temanggung, dataran Klaten Prambanan itu, dan dataran di daerah Salatiga maupun daerah itu yang paling landai, paling datar, itu pasti di dataran Kewu Prambanan, dataran Klaten itu. Sedang di dataran Magelang itu bergelombang tanahnya itu berbukit-bukit sehingga sangat sangat tidak mungkin mereka mendirikan sebuah kota raja di sana. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, sumber air itu kalau kita lihat di bekas jalur-jalurnya dari geologi dari sungai-sungai purba itu
sampai sekarang masih kelihatan. Jadi jalur sumber air itu banyak ditemukan di dataran Kewu Prambanan itu. Harus diingat juga bahwa air itu sebagai apa ya, salah satu sumber penghidupan itu ya, itu. Makanya di Klaten pun sekarang terkenal dengan apa ya, kota 1000 mata air karena sangat melimpah itu. Jadi ketika sudah ditempati oleh para raja-raja Mataram kuno di awal di angka tahun 700 Masehi hingga sampai tahun 860 Masehi, itu berarti kan di daerah sana, tapi tetap di sebelah timurnya Kali Opak, dalam hal ini Klaten. Karena kita harus ingat di beberapa catatan baik itu di cerita Babat Mensma maupun di tulisan De Graaf sendiri itu, ketika Panembahan Senopati Mawik ini kita agak bergeser sedikit ya, ketika Panembahan Senopati Ageng Pamanan itu mau melewati Sungai Opak, itu harus diantar oleh seorang hitungannya kayak apa penguasa di wilayah Taji Prambanan sana yang namanya Ki Ageng Karanglo. Harus ditunjukkan daerah Kali Opak yang bisa dilewati itu mana. Karena apa? Kali Opak zaman dulu itu sangat besar sekali. Jadi kalau untuk kembali ke flashback zaman Mataram kuno, kalau tempat kerajaannya di sebelah barat Kali Opak, raja akan sangat kesulitan ketika akan melakukan peribadatan di sebuah candi kerajaan, dalam hal ini kompleks Candi Prambanan, Candi Sewu, dan sebagainya itu. Karena raja-raja dulu harus menyeberang Kali Opak. Ketika Kali Opak terjadi banjir, bagaimana rajanya nanti kalau terbawa arus banjir? Kali Opak saat itu. Sedang di era Mataram Islam di masa Panembahan Pamanan dan Panembahan Senopati itu mau menyeberang itu di angka tahun 1500, itu saja harus minta diseberangkan karena Kali Opak sangat besar itu. Jadi hipotesa saya seperti itu. Oke, Mas, ada 2 pertanyaan lagi dari saya. Yang pertama adalah, kalau menurut Anda, apakah di dalamnya Gunung Tidar itu candi? Aduh, kalau itu saya tidak yakin. Tidak yakin. Tidak yakin, tapi mungkin juga iya. Tapi saya 50-50 berarti. Oh, bukan 50. Kalau saya 90-10. Oh, 90% 90% tidak. 90% tidak. Tidak. Lalu yang kedua, Mas, Anda meneliti Klaten dan sebagainya. Liangan, Mas. Iya. Iya. Termasuk daerah kekuasaan Anda enggak? Baik, Liangan itu beberapa hipotesa mengatakan bahwa itu wilayah seorang raja di era setelah Balitung. Jadi di sana ada namanya Raja Rakelayang Dyah Tulodong itu. Jadi menganggap Liangan itu merupakan toponimi dari nama Rakelayang gitu. Sekarang menjadi Liangan. Nah, sekarang kita harus ingat di sana itu ada kompleks pemukiman yang bukan pemukiman bangsawan, tapi pemukiman saya anggapnya itu mungkin apa ya, kelas biasalah, kelas rakyat gitu. Tapi juga harus dilihat juga kenapa struktur bangunan Nuwun Sewu, pemukiman, candi dan tempat peribadatan mereka itu menghadapnya bukan ke arah timur barat, tapi mereka candi yang dibangun itu menghadap ke Prambanan. Jadi kalau ditarik garis itu, mereka garis titik imajinasinya itu menghadap ke 1 Merapi, 2 komplek Ratu Boko dan Prambanan, 1 garis itu. Jadi mereka tenggara itu. Oh, begitu. Arahnya seperti itu. Arahnya yang dari mana ini? Yang Liangan. Liangan itu candinya itu pintunya itu menghadap tenggara, Nuwun Sewu. Pintunya. Ya, jadi okay. mereka itu masih melihat leluhurnya yang ada di Prambanan. Ya. Oh, nah, maka, jadi mereka jadi Yoninya itu kan menghadap ke Sindoro ya? Enggak, kalau Yoni tetap ke arah utara. Yoni ceratnya itu tetap semuanya menghadap ke utara. Tapi arah pintu masuknya itu ke arah tenggara. Kenapa tidak menghadap ke Sindoro atau Sumbing atau ke gunung-gunung di mereka? Karena apa? Mereka itu hitungannya kalah au berarti itu. Kalah au dengan yang namanya Gunung Merapi dan komplek Kota Raja di daerah dataran Kewu Prambanan maupun Ratu Boko itu. Makanya arahnya itu di sana itu aneh gitu loh. Jadi bukan timur barat orientasinya, tapi ke tenggara itu loh. Nah, kalau nggak salah Anda juga pernah foto lingga yang 3 ya, yang ditemukan di daerah Prambanan. Ya, Prambanan, betul. Nah, di Liangan juga 3, Mas. Nah, ini ada hubungannya. Soalnya kalau di Jawa Tengah kan hanya 2 penemuan
sampai sekarang sih hanya 2 Heeh, penemuan iya. itu yang kita bisa lihat. Iya, jadi yang kalau saya lihat ini ya dari dalam hal ini 2 yoni bukan lingga ya, yoni yang mempunyai 3 lingga. Iya, Itu sebenarnya berbeda konsepnya kalau menurut saya itu ya. Nah, karena kalau yang di Prambanan itu jelas-jelas itu yoni lape, yoni lape arca. Jadi kalau menurut saya itu pasti yoni trimurti. Dalam hari ini di sini ada Siwa, Wisnu dan Brahma itu di dalam satu yoni itu dengan panjang cerata seperti itu. Berbeda dengan yang di Liangan. Kalau saya lihat itu, Liangan itu merupakan apa ya, bukan yoni trimurti karena batu. bentuknya dari batunya mereka juga bukan dari batu monolit, maksudnya bukan batu utuh, mereka dari batu yang disusun-susun. Nah, secara kualitas ya pasti lebih lebih tinggi strata yang di Prambanan itu karena itu merupakan yoni lape itu. Oke, yoninya satu batu ya, Mas? Ya, yang di Prambanan itu satu batu utuh monolit itu dipahat membentuk seperti itu. Kalau yang Lingganya di nggak ketemu ya, Mas, ya? jadi itu bukan lingga, Oh, bukan itu lingga? arca. Nah, itu Oh, kalau itu saya yakin arca karena dari lihat lubangnya yang buat tempat buat kotak lingga itu berbentuk apa ya kayak cekukan buat cekukan. tempat arca. Nah, jadi Ya. ketiga-tiganya itu arca. Arca Tapi Siwa, arca Wisnu nggak ketemu itu ya? mungkin belum ditemukan atau mungkin sudah hilang waktu Ya. itu dibawa sama umatnya. Biasanya seperti itu. Oke. Wow. Panjenengan harus bawa saya ke Klaten nih, Mas. Wah, monggo saya berterima kasih bila jenengan saged tindak Klaten. Nanti saya ajak muter-muter selama 3 bulan. Waduh. Aduh. Oke. Terima kasih Mas Hari atas Sama-sama, penjelasannya. nggih. Wow, ini Sama-sama, Bapak. menemukan hal baru ini saya tentang Iya. Ya mudah-mudahan Jawa bisa Tengah. bisa membuka pengetahuan semuanya tentang Ya, apa yang namanya kota kecil Klaten itu bahwa dulunya itu merupakan sebuah pusat peradaban di era Mataram kuno itu. iya, iya, iya. Aha. Wow. Terima kasih Mas atas waktunya, atas sharing Sama-sama, pengalamannya. Kita sama-sama, harus jumpa di sama-sama. Klaten, Mas. Siap, siap, siap. Saya tunggu. Siap, 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 siap. Oke. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Paul. Pak Wisnu, nanti saya minta waktunya juga Pak Wisnu. Monggo, monggo. Jadi, matur nuwun. Selamat sore. Iya, selamat sore. Salam. Ye, Rahayu. rayu, rayu, rayu.